terutama untuk komentator-komentator dan pengamat sepak bola yang sudah punya nama ya. Jangan sampai mereka justru membuat mindset para pemain kita ya, adik-adik kita yang masih kecil-kecil gitu ya, masih junior, mindset mereka tertanam. Kita kalau misalkan berhadapan dengan tim-tim besar Asia, kita sudah kalah duluan, itu nggak boleh. Kita harus menerapkan bangsa kita adalah bangsa besar. Kita mampu untuk berhadapan dengan siapapun itu di Asia. Oh, itu Australia tim besar. Wajar kalau kita kalah, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Kalau kita tahu tim Australia emang tim besar, tapi kita tidak boleh mengecilkan tim Indonesia. Tim Indonesia adalah tim besar juga. Jangan wajar, oh wajar Indonesia kalah sama Australia. Indonesia wajar kalau kalah sama Arab Saudi. Indonesia wajar kalau kalah sama Jepang. Itu nggak boleh. Pikiran seperti itu tidak boleh. Pikiran seperti itu membuat mental-mental pemain, terutama pemain-pemain kita yang di bawah ya, yang masih sekolah di SSB itu, masih di kompetisi junior, itu nanti akan drop. Oh, kita nggak apa-apa kalau kalah lawan Australia. Kita nggak apa-apa kalau kalah sama Jepang. Yang penting nggak kalah sama Malaysia gitu. Sekarang pikiran mereka seperti itu. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, sekarang jangan ada lagi pengamat atau masyarakat pecinta sepak bola Indonesia yang meragukan kualitas timnas Indonesia. Saya ingat dulu saat saya membuat video ya, ada beberapa orang yang bercibir Indonesia nggak layak masuk Piala Dunia. Itu pengamat terkenal. Indonesia jangan bermimpi untuk masuk Piala Dunia. Saya nggak mau menyebutkan siapa orang yang bilang begitu ya. Jadi mereka itu udah underestimate. Mereka membuat opini, mengharapkan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia jangan bermimpi Indonesia masuk Piala Dunia. Indonesia masih di layer berapa gitu ya. Satu layer 25, berarti Indonesia layer ke-6. Sedangkan beliau menyebut kalau yang layak masuk ke Piala Dunia hanya layer 1 dan layer 2. Jadi otomatis yang peringkat 50 dunia ke bawah. Jadi Indonesia belum dianggap layak. Tapi jangan sampai mindset seperti itu masih ada. Jangan sampai. Indonesia sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Dulu saya membuat video tentang itu kan, pemain naturalisasi baru beberapa ya. Baru Jay Itzes, belum Jay Itzes belum. Jadi masih Jordi Amat, ada Justin Hubner, Sandy Walsh yang angkatan pertama itu. Jay Itzes OTW. Jadi saya memprediksi nantinya Indonesia pasti akan berkembang. Pemain-pemain naturalisasi pasti makin banyak ya. Pemain-pemain yang mempunyai talenta makin banyak. Dan itu nggak dipikirkan orang yang ngomong Indonesia nggak layak untuk main di Piala Dunia. Dan sekarang kita buktikan Indonesia sekarang sudah mampu menahan timnas Arab Saudi di kandang Arab Saudi, bukan di kandang kita ya. Dan besok melawan Australia saya yakin Indonesia juga mampu meraih poin. Asal ya kesalahan-kesalahan kecil dihindari ya. Namanya pertandingan. Kalau kalah ya wajar lah. Kalau kalah juga wajar, jangan dimaki. Saya nggak suka kalau misalkan ada sebagian supporter ya yang suka maki-maki kalau kalah, kalau misalkan menang dijunjung-junjung tinggi-tinggi gitu ya. Padahal mereka kalau kalah butuh support kita supaya mereka juga mampu memperbaiki kesalahan mereka. Untuk di pertandingan selanjutnya mereka bisa tampil maksimal dan memberikan poin untuk Indonesia. Tapi kita nggak memikirkan itu. Yang penting Indonesia sudah naik kelas. Kita sudah mampu mengimbangi tim-tim besar Asia. Dan kita layak untuk lolos ke Piala Dunia. Walaupun Indonesia dianggap hanya memperebutkan peringkat 3 dan 4. Saya rasa enggak. Indonesia mampu untuk memperebutkan peringkat 1 dan 2. Walaupun kalau 1 ya, kita lawannya Jepang ya berat ya. Ya
Tapi itu bukannya nggak ada kemungkinan, tetap ada kemungkinan kita naik posisi 1. Namanya sepak bola ya. Terus Indonesia juga tim yang sedang berkembang. Dari pertandingan-pertandingan Indonesia akan semakin baik. Dan beberapa pemain kelas Asia ya, kelas dunia yang bermain untuk negara Jepang, untuk Arab Saudi, untuk Australia juga mengakui kalau Indonesia sekarang berkembang dan tidak mereka pandang remeh lagi. Jangan sampai orang-orang luar juga sudah memberikan penilaian yang positif buat timnas Indonesia, namun pengamat-pengamat kita ya, masyarakat sepak bola kita juga memberikan pandangan yang negatif, nggak mendukung lagi atau underestimate saat berhadapan dengan tim-tim besar, berkecil hati gitu ya. Itu nggak bagus, karena itu nanti ditonton oleh pemain-pemain yang masih kecil ya, di SSB gitu ya, masih bermain di kompetisi junior. Kalau pemandangan mereka timnas, terutama untuk komentator-komentator dan pengamat sepak bola yang sudah punya nama ya, jangan sampai mereka justru membuat mindset para pemain kita ya, adik-adik kita yang masih kecil-kecil gitu ya, masih junior, mindset mereka tertanam. Kita kalau misalkan berhadapan dengan tim-tim besar Asia, kita sudah kalah duluan, itu nggak boleh. Kita harus menerapkan bangsa kita adalah bangsa besar. Kita mampu untuk berhadapan dengan siapapun itu di Asia. Terapkan mindset itu, dan itu mindset itu udah diterapkan di kepelatihan Sintayong ini. Tetapi kadang-kadang pengamat-pengamat sepak bola yang sudah terkenal itu membikin down lagi gitu. Bikin anak-anak yang masih ada di SSB itu down, bukannya memberikan semangat. Loh, kita kalau berhadapan dengan Australia, kita Indonesia loh, Indonesia bisa. Nggak ada rasa takut untuk berhadapan dengan tim-tim besar. Dan harapannya sekarang ini Ketua Umum PSSI melakukan naturalisasi pemain itu untuk mengangkat mental, mengangkat moral kita, mengangkat harga diri kita. Jangan sampai apa yang sudah direncanakan oleh induk organisasi sepak bola kita, melalui Ketua Umum PSSI kita, melalui tim kepelatihan kita yang diketuai oleh Sintayong, hancur lagi di akar rumput. Itu yang akan membuat kita nanti balik lagi ke zaman dulu. Begitu berhadapan dengan timnas Australia, kita udah minder duluan ya, parkir bus di belakang, nggak berani megang bola. Begitu dapat bola buang ke depan. Ya gimana mau menang? Kita contoh kemarin saat Rizky Ridho di pertandingan melawan Arab Saudi, Rizky Ridho membuang bola ke depan asal buang, ditegur oleh Kapten Jay Itzes. Itu buat kebaikan dia juga. Kalau misalkan buang ke depan, dia juga harus memikirkan buangnya kemana. Ada pemain kita nggak gitu. Jangan asal buang, kerebut lagi sama pemain lawan, dan kita terus-terusan dibombardir. Kalau seperti itu ya, kita nggak punya kesempatan untuk menyerang dan mencetak gol. Jadi itulah yang mindset, cara bermain sepak bola yang akan diangkat oleh era kepengurusan PSSI sekarang, oleh tim kepelatihan Sintayong sekarang. Jadi udahlah, kita semua boleh mengkritik tim nasional Indonesia ya, boleh mengkritik, tetapi jangan masalah harga diri, jangan masalah kepercayaan diri, karena itu nanti membuat pemain-pemain kita yang masih kecil-kecil itu juga ikut drop, ikut minder. Kita jangan masalah ngebahas, oh itu Australia tim besar, wajar kalau kita kalah. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Kalau kita tahu tim Australia emang tim besar, tapi kita tidak boleh mengecilkan tim Indonesia. Tim Indonesia adalah tim besar juga. Jangan wajar, oh wajar Indonesia kalah sama Australia.
Indonesia wajar kalau kalah sama Arab Saudi. Indonesia wajar kalau kalah sama Jepang. Itu nggak boleh. Pikiran seperti itu tidak boleh. Pikiran seperti itu membuat mental-mental pemain, terutama pemain-pemain kita yang di bawah ya, yang masih sekolah di SSB itu, masih di kompetisi junior, itu nanti akan drop. Oh, kita nggak apa-apa kalau kalah lawan Australia. Kita nggak apa-apa kalau kalah sama Jepang. Yang penting nggak kalah sama Malaysia gitu. Sekarang pikiran mereka seperti itu. Dulu. Sekarang jangan seperti itu lagi. Justru apabila misalkan Malaysia berhadapan dengan Jepang, Malaysia berhadapan sama Cina, sama Australia, kita juga ikut mendukung, mendoakan supaya mereka juga bisa mengalahkan Australia, mengalahkan Jepang, mengalahkan Arab Saudi. Karena juga impact-nya ke kita juga nanti kompetisi Piala AFF gitu ya. Kalau mereka juga timnya bagus-bagus, otomatis di Asia Tenggara nanti juga timnya bagus-bagus. Kita bermain dengan di lingkungan kompetisi yang bagus. Jangan seperti dulu, kita nggak apa-apa kalah sama Malaysia, nggak apa-apa kalah sama misalkan Australia, nggak apa-apa kalah sama Jepang, nggak apa-apa kalah sama Irak. Yang penting jangan kalah sama Malaysia, jangan kalah sama Vietnam, jangan kalah sama Thailand. Itu pemikiran yang picik. Otaknya masih kecil. Jangan seperti itu lagi. Indonesia sudah naik. Kalau perlu Indonesia bisa gendong, bisa ngangkat moral juga negara-negara tetangga kita yang dinaungi oleh ASEAN ya, AFF. Jadi Indonesia bisa menggendong negara-negara asosiasi sepak bola Asia Tenggara AFF supaya mereka juga bisa bangkit, dan Indonesia harus menjadi pelopor itu. Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang standar-standar atau di bawah untuk sepak bola. Oke, sekian. Salam olahraga Indonesia Jaya.